Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk menyampaikan materi ke video ketiga ya, video ketiga. Nanti materinya yang penting sampai ke silabinya. Oke. Contoh soal di halaman berapa ini? Halaman 20 ya. Contoh soalnya begini. Ini suatu kendaraan mobil ditarik dengan dua tali ya. T1 dengan T2 ya. T12 ini mempunyai sudut, ini ditarik mobil ini lurus ya, lurus ke sini, lurus ke sini. Terus ke situ dengan ini sudut 30 derajat, yang ini adalah sudutnya alfa katanya ya. Alfanya ini di sini soalnya dalam 45 derajat. Dengan mempunyai resultan, ini resultannya. Ini ada 500 font ya. 500 font. 5.000 font, sorry, 5.000 font. Yang ditanyakan berapa masing-masing tali ini, ditanyakan T1 dan T2. Oke ya, ditanyakan itu ya. Lalu jawabnya seperti ini jawabnya. Jawab, buat segitiga tertutup ya. Segitiga tertutup seperti apa? Ini kan ada R yang 500 ini, ada T1 dengan T2 kan. Ini sudutnya 45 kan, ini 40. Yang ini sudutnya 30 kan. Maka ini sudutnya nanti berapa ini? Ya. Oke, itu. Lalu ini, kalau ini 45, ini 30, ini jadi berapa gitu kan? Ini berapa? Sebelum menghitung ini berapa dulu? Sebelum ini dihitung berapa derajat, ini berapa derajat dulu ya? Jadi 45 sama 30, 75. 180 dikurangi 75 kan ya? Sama dengan 105 ya. Benar nggak? 105 derajat ya. Nah, setelah tahu 105 derajat, maka segitiga ini kan 180 ikunya 105 kurangi 30, maka sama dengan berapa? 45 ya. Benar nggak? Ini 135, 40 jadi 45 berarti kan. Berarti ini ada 105 derajat, ini 45 derajat. Nah, yang diketahui ini 5.000 font kan. Nah, maka yang kedua menggunakan persamaan perbandingan ya. Dengan sinus ya, sinus, yaitu T1 berbanding sin berhadapan sin kan, 45 derajat sama dengan T2 ini T2 berhadapan dengan sin 30 derajat sama dengan ini 5.000 berarti kan gayanya font dibagi berhadapan dengan sin 105 derajat ya.
Kan gitu. Dari ini perbandingan sin. Dari sini akan ke apa? Akan kita cari T2-nya bisa dicarikan. Ini kali ini kali ini gitu. Ini T1-nya nanti belakangan. Jadi T2 per sin 30 sama dengan 5000 dibagi sin 105 ya. Maka T2 sin 105 sama dengan 5000 sin 30 kan ya. Nah, sin 30 berapa? Sin 30 itu setengah ya. Sin 30 itu setengah ya. Setengah, berarti ini 2500. 2500 T2-nya sama dengan, maka T2-nya sama dengan 2500 dibagi sin 105. Nanti akan ketemu nih satuannya, karena ini jadi pon ya, satuannya ya kan, karena ini pon kan. Lalu T1-nya, T1 per sin 45 sama dengan 5000 sama per sin 105. T1 sin 105 sama dengan 5000 sin 45. Sin 45 itu setengah akar 2 ya. Sama dengan, jadi 2500 akar 2 ya, gitu kan? Kalau setengah akar 2, berarti kan gitu ya. Maka T1 sama dengan 2500 akar 2 dibagi setengah akar 2, kan gitu ya. Kan berapa jadinya? Nah, 5000 tetap ya. Karena ini naik ke atas setengah. Yang mana? 5000 dia soalnya. Di soalnya 5000. Ini kan 2500 dibagi sin sin 105 ya, sorry ya. Sin 105 berapa itu ya? Dia itu pakai kalkulator aja nih, kalkulator berapa? Nanti hasilnya nanti berapa ya? Cari. Itu soalnya. Kalau dilihat bukunya itu T2 kok 2600 ya? T2-nya ini 2590. Yang T1-nya 3660. Pon ya. Jadi sistemnya kayak gitu. Sistemnya dibikin satu segitiga tertutup, kedua persamaan perbandingan sinus. Itu dari matematika. Nah, ini kalau ditarik seperti contoh seperti itu. Contoh lain. Contohnya ini ada katrol ya, katrol banyak. Di sini ada dinding banyak. Dinding. Lalu katrol ini diikat, lalu ada tarik ke sini. Sini, sana. Ini juga sama katrol. Nanti ini diikat. Di sini ada benda kerja digantung ke atas kan. Ini dengan W, berarti kan ini kalau ini mau W, ini ditarik sama orang, gitu kan. Sama ini juga. Tarik. Titik ini orang A, orang B. Ini dengan akan mendapatkan sudut masing-masing yang berbeda. Contohnya seperti itu ya. Nanti berapa ini kita harus memegang si A si B-nya berapa beratnya, yang ini berapa, dengan beban W yang
diletakkan untuk diangkat supaya bisa terangkat. Kalau kita mau ngangkat ke mobil, itu barang kalau mau angkat kan diangkat dulu ke atas, diangkat sampai dia bertahan berapa gaya yang ditahan. Nah, jadi keseimbang, itu seimbang. Berarti kalau pengen naik ke atas, berarti kita lebih besar energi yang ditarikan, gaya yang ditarik ke sini lebih besar, jadi dia akan naik ke atas. Nah, masing-masing berbeda kalau sudutnya beda pasti, gitu ya. Ini gimana caranya gitu seperti ini? Sama seperti kasus-kasus yang seperti ini, sama aja. Kita contoh di halaman berapa itu contohnya ya? Di halaman sudah jauh. Halaman nih, halaman 31 ya. 31. Halaman 31, Anda lihat. Halaman 31. Di sana diketahui W-nya itu, beban A-nya itu 736 Newton ya. 75 kilo. W-nya ini sama dengan 75 kilo. Jadi sama dengan 75 kali 9,81 sama dengan 736 Newton. Nah, ya. Lalu sudutnya ini ada 30 sama 50. Yang ini 50 derajat. Yang ini 30 derajat. Ini ditanyakan berapa gaya yang harus ditahan minimal di orang A dan orang B, gitu kan? Pertanyaan gitu. Jawab yang pertama adalah buatkan segitiga tertutup. Yang sebelumnya kita harus mengetahui DBB dulu ya. Apa DBB ini? DBB dengan diagram benda bebasnya. Benda bebasnya seperti apa? Jadi sana nggak usah di rumit-rumit perpikirannya. Jadi kita bikin DBB seperti ini. Titik A ada beban ke bawah, W ada tarik ke sana, TB contohnya ke sana adalah TA gitu. Ini namanya DBB. Ini namanya DBB ya. Yang nanti kita referensikan ini adalah 30 derajat, ini 50 derajat. Oke, itu dari situ. Maka dari sini akan keluar segitiga tertutup ya. Benar gimana segitiga tertutupnya? Itu W. Lalu apa lagi? TB sama TA. Ini TA. Ini adalah TB. Ini segitiga tertutup. Nah, ini W-nya. Nah, yang diketahui sekarang, ini kan ada 30 derajat ya. Ini TB kan? Ini berarti ini berapa ini? 90 jadi 60 derajat. Lalu yang ini gimana caranya? Ini kan berhadapan nih ke sana. Sini kan ya?
Lalu yang ini ke sana, berapa ini ke sana? Ini apa? 50 ya? Ini 50 bener gak? Ini kalau ini ke sana. Nah, ini kan tadinya ini 50 nih. Ini 50, ke sini 50 kan? Ya kan? 50 berarti berhadapan ini 50. Yang ini berarti 90 berarti 40 kan ini. Jadi ini 40 derajat. Ini berapa ini? Gitu kan. Berikutnya ini berapa? Berarti 180 dikurangi 100 ya. Dengan 80. Ini tambah ini 100. Ya, 60 tambah 40 100. Berarti 80 dikurangi 100 80 derajat. Jadi ini 80 sama dengan 80 derajat. Sudah terbentuk, ini tersusun, sudutnya diketahui semuanya, tinggal yang keduanya yaitu mencari perbandingan apa? Perbandingan sinus ya, tadi kan? Ya enggak? Nah, perbandingan sinus berarti TB dibanding berapa nih berhadapannya? Sinus 40 sama dengan TA berbanding TA mana TA nih? TA berbandingkan ke 60. Sinus 60 sama dengan 700 jadi W berbanding sinus 80. Nah, ini nih. Dari sini dicari lagi. TA-nya nanti kelompok sama ini 2. Enggak semuanya, 2 dulu. Ini 2, berapa TA-nya ketahuan. Jadi kan nanti ketahuan TA-nya berapa, TB-nya berapa ketahuan. Ini Newton satuannya, karena W-nya sama dengan satuannya Newton. Maksudnya hargain masuknya 736, masukin nanti kita dapat. Udah dapat ini sama ini, dapat ini begitu. Oke? Anda lihat di bukunya juga bisa boleh. Itu penggunaan tali berhubungan dengan vektor, berhubungan dengan gaya. Jadi MACTEC itu ya dari pengembangan fisika lah seperti itu, bahwa kita logikanya bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dikonstruksi di luar itu akan di cover dengan perhitungan-perhitungan yang sederhana sebenarnya. Jadi kalau kita mengetahui seluk-beluknya udah hafal di buku ini kunci-kuncinya, mau soal gimana pun bisa dikerjakan. Benar nggak? Tinggal tugasnya aja kamu latihan banyak-banyak. Latihan berapa atau latihan nomor berapa aja kan silakan latihan. Nanti diserahkan di grup Telegram. Oke? Nah, saya belum bisa ngebahas yang 3 dimensi. Nah, saya lari dulu ke benda tegar dengan dalam 2 dimensi, yaitu bab 2. Kita lanjutin bab 2 dulu, biar nanti sekaligus kita mau menerangkan yang dimensi 3 dimensi, baru menerangkan sistem vektornya. Ini kan vektor 2 dimensi nih. Ini gaya-gaya 2 dimensi ini. 2 dimensi yang nanti di gaya dimensinya tersendiri. Nanti biar menyambung ke diastatika benda tegar dalam 3 dimensi. Oke, kita lanjutin. Ini kalau ada bertanya, Anda silakan di komen di Telegramnya. Oke. Berikutnya yaitu statika benda tegar 2 dimensi. Kita hapus ya, karena sudah Anda dengarkan dan nggak bakalan hilang di YouTube-nya. Oke. Saya hapus dulu, biar nyambung nanti video ke videonya, terus nyambung, Anda bisa belajarnya mudah. Oke, jadi judulnya sekarang statika benda tegar
diam 2 dimensi, gitu aja lah. 2 dimensi. Oke. Ini bab berapa nih? Bab 3 ya. Bab 3 di metriknya. Kalau benda tegar 2 dimensi, ini seolah-olah bendanya utuh, seperti gini, seperti buku ini, buku ini bukunya. Seolah-olah balok gitu kan, benda tegar gitu kan. Bukan ini lagi. Jadi kalau meja atau kursi atau apa ya yang berhubungan dengan balok apa macam-macam ya. Jadi bendanya benda tegar. Yang langsung kena sasaran, kena gayanya. Contoh, kita punya benda nih, kita punya benda gini ya. Bulat sama ini. Kalau kita tarik ke sana dengan F dan ini pun dengan F ya, yang sama dengan F, bedanya bentuknya aja, besarnya sama, besarnya sama. Ini sudutnya sama, alfa juga, ini juga alfa. Ini F1, ini F2 ya. Ini akan kalau ditarik dengan sudut yang sama, dengan gaya yang sama, pasti ini akan bergerak sama gitu ya. Bergerak sama. Ini kalau bergerak, kalau posisinya ini diam, berarti ini punya gaya. Ya ini melawan gaya ini, melawan, seolah-olah melawannya ya ke sini. F aksen, F2 aksen. Nah, seolah-olah ini ada F2 aksennya ya. Nah, disebut ini ini gaya melawan ini disebut pakai hukum Newton ketiga, yaitu aksi dan reaksi. Menyambungnya ke sana. Ya. Begitupun balok. Kalau dari balok nih. Kita tarik ke sana dengan F1. Pasti ini akan bergerak ke sana. Tapi kalau ini diam, berarti ada gaya F1 aksen yang melawannya sama di F1 dengan F1 aksen. Kalau gayanya sama pasti diam. Contohnya, kalau ini si penghapus ini nih, kalau saya dorong ke sana diam, posisi diam, dorong sana diam, berarti yang nempel nih, karena ini kan ada magnet nempel, berarti gaya yang tangan Bapak dengan yang gaya magnet menempelnya itu akan sama. Tapi begitu ini bergerak ke sana, didorong bergerak ke sana, berarti gaya tangan Bapak lebih besar dari cengkraman magnet. Begitu. Ya. Nah, itu logikanya seperti itu. Ini pun sama. Nah, lalu macam-macam lain. Contoh gaya lain. Contoh. Nah, jadi kalau ini gayanya bisa dipindah. Contoh, ini berarti ini sama dengan kayak diem aja, diem, bendanya diem. Begitu ini ada benda lagi, contohnya. Kita tariknya di tengah-tengah. F1, ini di ujung. F2. Selagi F1 sama dengan F1 aksen sama, F1 aksen, ini pasti diam. Gitu aja. Mau ditempatkan di mana aja ya, mau di sini, terserah. Dan ini satu jaris, satu sumbu, ini satu, yang syaratnya ada satu sumbu. Tapi kalau udah beda sumbu, contoh seperti ini saya tarik ke sana, lalu tarik ke sini. Ini F1, ini sama F1 aksen, contohnya sama ya. Di sini adalah F1 sama dengan F1 aksen. Ini tidak akan diam, tapi ini menjadi berputar. Kalau berputar jadi kopel atau sebutnya nanti jadi momen.
Oke. Momen. Momen atau couple, momen sama dengan gaya dikalikan jarak. Oke, rumusnya itu kan. Di mana jaraknya? Jaraknya bukan dari ini ke sini, tapi jaraknya adalah tegak lurusnya ini. Nih. Ini tegak lurusnya. Di jarak sini ke sini jaraknya. Itu yang dipakai untuk mendapatkan jaraknya. Ini D-nya di sini. D-nya itu ya, jaraknya ya. Tuh kalau benda gayanya tidak sejajar atau mempunyai selisih berapapun, timbul menjadi momen. Oke. Contoh soal. Nah, udah ini kan tinggal contoh soal, gampang ya contoh soal. Nah, waktunya sudah sampai berapa menit? 26, cukup dulu ya. Nanti kita lanjutin video kedua biar nggak terlalu lama nyetingnya. Oke, terima kasih. Kita lanjutin dengan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.